Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Suara perubahan, suara Reboan, suara perubahan. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Luar biasa sekali. Selamat malam teman-teman semuanya, pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Tidak terasa sudah 1 minggu berlalu dan hari ini kita ketemu lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Dan malam ini itu malam yang spesial sekali karena kita menyambut detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan juga malam hari ini yang menjadi spesial karena partner saya pada malam hari ini adalah Nona yang luar biasa sekali. Inilah dia, Maria Lizia. Di mana beliau? Di mana beliau? Halo, selamat malam pemirsa. Selama ini itu rumah Anda. Luar biasa nih pemirsa yang ada di rumah maupun ada di studio. Betul. Animonya emang beda ya. Kalau merayakan atau temanya ini Hari Merdeka kayak gini, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Luar biasa karena kita rasa kayak kita sudah terbebas dari segala macam kan. Iya, seharusnya seperti itu nih. Tapi ini Kalau akan menjadi kita belum pembahasan. merdeka nih, kita semua ini kita sedang bangun jalan dan rel kereta api. Dicambuk-cambuk sama tentara-tentara Jepang kan. Iya, jangan sampai dong kayak gitu. Iya, Jangan sampai iya, ngulang iya. lagi kayak gitu. Iya. Dan memang seperti yang tadi Kakak Abdur bilang, ini adalah hari yang spesial. Karena Betul. kita menuju merayakan 78 tahun Indonesia Merdeka. Betul, Bayangkan, betul. sudah 78 tahun Indonesia ini merdeka, Betul. Kakak Abdur. Kalau ada New Year's Eve, kita nih sekarang di Suara Reboan lagi kemerdekaan Eve kali ya. Mereka nih luar biasa. Dan malam hari ini itu seperti biasa Suara Reboan ini selain live di Metro TV disaksikan oleh para pemirsa yang ada di studio, yang ada di rumah, juga ditonton bersama oleh teman-teman dari Musyawarah Reboan dari Luar berbagai daerah. biasa. Ini kabarnya ada ratusan Betul. sekarang ya. Sabang sampai Merauke Sabang semuanya sampai ada. Merauke. Betul. Kita mungkin boleh sapa juga nih teman-teman karena ada Ya. yang di Kampung Bakom Jawa Barat. Betul. Kemudian Dusun Orang. Betul. Wah itu tuh, Ini tuh, nih, Kak Abdur. teman-teman semuanya. Udah banyak sekali Ada di nih sini. titik-titiknya. Coba teman-teman yang dari Sumatera coba angkat tangan. Yang dari Jawa mana suaranya? Karena saya dari Jawa. Mana nih yang dari Jawa suaranya? Boleh angkat tangan juga dong. Angkat tangan. Oh, angkat tangan Oke. saja. Ini ada di layar itu ya Iya. dari Fafa. Ada juga ada dari juga yang Fafa dari Papua tapi cuma bapak dan ibu aja berdua gitu. Ada juga Kakak Luar Abdur biasa. yang dari puncak Gunung Rinjani tuh. Jadi pengen langsung ini Ada nggak, naik sinyal gunung loh nggak? puncak Gunung Rinjani loh. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Karena memang Luar ya biasa. pemirsa, jadi musyawarah Reboan, Suara Reboan ini adalah hasil musyawarah Reboan di setiap daerah. Jadi kalau Betul. misalnya kita tuh orang Indonesia kan nilai-nilainya memang musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah ini di sini Betul, nih di betul. program ini nih. Dan tema pembahasan setiap minggunya itu memang itu diangkat dari pembahasan yang ada di Musyawarah Reboan di setiap daerah. Ya. Kita sadur kemudian kita angkat di sini. Jadi untuk pemirsa yang ingin menuangkan aspirasinya bisa join musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau bisa hubungi nomor WhatsApp ya, nomor telepon yang ada di bawah ini. Dan untuk malam yang spesial ini, Nona Maria dan juga pemirsa sekalian, Ya, kita juga akan menghadirkan narasumber yang ekstra spesial. siapa dia? Pokoknya beliau kalau muncul telur 7 lah. Spesial sekali Oke. pokoknya. Beliau ini spesial sekali dan sangat identik dengan dunia pendidikan dan juga identik dengan Jakarta. Wah, kalau identik dengan Jakarta berarti harus kita panggil dengan pantun ya untuk mengundangnya ya. Oke, Coba siap. Dur, udah siap belum pantunnya? Seolah-olah kayak ada golok ya. Semuanya jangan lupa bilang ya. cakep ya. Nanti bilang cakep ya, kasih semangat ya. Nyebrang jalan wajar Kopaja. Jangan buru-buru nanti ketabrak sedan. Ini dia yang banyak dipuja. Kita sambut Pak Anies Baswedan. Halo Pak, selamat malam Pak Pak. Anies, apa kabar? Silakan Pak. Dur, tawarin minum dong. Oh ya, Jangan Bapak mau minum lupa. apa? Ini engkong steril Itu minumannya. itu kelihatannya ini ya apa?
kopi keliling nih ya? Betul, Ya, betul. betul Pak Anies masih inget ya. Masih, kalau malam kita jalan di Jakarta, lagi periksa malam, selalu ditemenin dengan mereka, teman-teman yang jualan kopi keliling. Ya. Boleh tuh, mau? Ini Boleh, kita ada ini nih panggilan sayang khusus nih, Engkong. Engkong, kopi hitam, kopi susu. Kopi hitam aja. Kopi hitam, satu. Oke. Mantap sekali Pak Anies. Sambil kopi kita hitam. nunggu kopi Pak Anies, kita mau ngajak ngobrol juga Pak Anies karena mumpung sudah ada di sini ya Pak Anies. Ini kan kita mau merayakan 78 tahun Indonesia Merdeka. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai makna merdeka ini, Betul. kita pengen tahu sebenarnya Pak Anies tuh kalau 17-an ngapain aja sih Pak biasanya? Biasanya? Ya. Gini, kalau dulu saya masih tugas di pemerintahan, ya upacara. Upacara pasti. Ya. Ya kan? Kalau lagi nggak tugas di pemerintahan, saya suka sama anak-anak bikin upacara kecil sedikit. Nah besok kan udah Naikin tugas nih bendera. Pak, berarti Nah, besok ngapain Pak? Kalau besok, saya akan sama warga di kampung saya Oke. bikin 17-an. Pak kalau 17-an di warga upacara gitu juga? Enggak sih. Lomba ya Pak? Lomba, biasanya rumahnya pagi. Terus kalau di rumah, biasanya sama anak-anak naikin bendera persis sekitar jam 9, jam 10-an gitu. Naikin bendera, terus habis itu ikut acara sama tetangga. Jadi lomba ya sama tetangga-tetangga yang lain setempat. Lomba Tapi apa seru nih? sih. Kita masih kecil juga dulu ya, waktu saya tinggal di Jogja. Itu menjelang 17-an, ini apa namanya, masangin bendera-bendera tuh sepanjang kampung tuh, berenggang. Ya. Terus bikin persiapan 17-an, bikin panggung. Terus yang anak-anak siap-siap buat apa, ada deklamasi, ada pokoknya macam-macam tuh acara pentas. Ya. Jadi 17-an tuh kayak apa ya, kayak lebarannya di kampung. Tuh. Iya, Momen kayak yang menyambut kita sebuah ditunggu pesta juga gitu. ya, setiap Iya. tahun ya. Apa sih Pak, tapi memang lomba yang paling berkesan Lomba gitu? yang paling Pak Anies kayaknya saya pasti ikut setiap tahun. Terima kasih. makasih, Ko. Terima kasih ya. Luar biasa. Yang selalu ikut itu, yang jelas saya tidak ikut panjat pinang, saya nggak ikut. Takut jatuh ya Pak, kepleset ntar. Kenapa tuh? Karena di atasnya nggak ada pinangnya ya. Nah, yang saya selalu ikut tarik tambang, selalu ikut. Oke. Tarik tambang ikut. Terus kalau ada yang, pokoknya gini, pertandingan itu bukan soal menangnya, tapi soal mainnya, soal senangnya. Ya. Dan nggak harus permainan yang rumit-rumit amat. Pokoknya sederhana, menyenangkan, yang mainnya senang, yang nontonnya senang, itu yang saya ambil. Kebersamaan gitu. Ya, yang Pak, penting yang memeriahkannya itu ya Pak ya. Luar biasa sih. Kalau Kakak Abdur gimana nih? Apa yang paling Apa? berkesan kalau 17-an? Saya yang paling berkesan ya panjat pinang sih. Oh, panjat pinang. Kebalikannya ya Panjat jadi. pinang. Cuman kadang-kadang itu Bapak dan Ibu sekalian, panjat pinang itu kadang saya belum naik, orang pikir saya sudah naik. Seolah-olah seperti badan saya udah kena oli gitu. Padahal belum, saya belum nyoba nih gitu. Oke. Sama Dur, tahu nggak sih kalau Pak Anies ini kakeknya itu tuh adalah pahlawan nasional. Jadi Oh iya, saya dulu tahu, tuh dari terkenal. 2018 Iya kan? Wartawan yang menyiarkan kemerdekaan ya pada saat Iya, itu iya. ya. Mungkin Pak Anies masih ingat nggak sih momen-momen saat Oh, bersama iya. kakek atau merayakan kemerdekaan itu apa Pak? Iya, jadi kakek adalah salah satu pelaku karena beliau anggota BPU PKI dan kemudian dengan keluarganya itu sangat mengantisipasi kemerdekaan. Bahkan ada salah satu tante saya yang lahirnya bulan Juli tahun 45. Itu dikasih namanya begini, namanya itu Imlati. Imlati. Ternyata itu singkatan, Indonesia merdeka lekas akan tercapai insya Allah. Luar biasa. Kepikiran ya, jadi kebayangin nama nggak? yang bagus gitu. Jadi kebayang nggak orang yang berada di situ, berada di BPUPKI, menyongsong kemerdekaan, dia udah yakin betul ini akan merdeka nih. Tanggalnya kapan dia nggak tahu. Tapi tanda-tandanya kita akan merdeka. Jadi bayinya itu lahir bulan Juli dan dikasih nama itu. Dan itu menggambarkan semacam gelora perasaan yang ada dalam diri dia dan generasinya. Nah, saya beruntung karena saya tinggal di Jogja pada masa itu, lalu bersama dengan beliau menyaksikan dari dekat beliau dan generasinya. Ingat ya, waktu itu saya tumbuh tuh akhir 70-an, awal 80-an. Itu baru 40 tahun ya Indonesia merdeka. Iya. Jadi kalau di Jogja banyak orang-orang yang terlibat di dalam revolusi fisik. Mereka berjuang itu usianya belasan tahun pada saat berjuang atau awal 20-an. Jadi 40 tahun kemudian tuh umurnya baru 60-an. Iya. Ya, jadi dekat dan bisa bercerita.
Nah kebetulan saya ketika SMP, SMA, kalau udah malam 17-an, pasti ikut mewakili sekolah tuh ke acara-acara yang melibatkan para pelaku sejarah. Bayangin Maria, Iya. kita ini kan ngobrol begini, saya bukan pelaku sejarah, Maria bukan, Abdur bukan. Iya. Jangan bayangin pada masa itu, saya duduk dengan orang-orang yang terlibat langsung gitu. Oke? Live mereka nih. Ini mereka belum Lalu yang bisa kedua, cerita ya. saya lihat kondisinya. Mereka bukan orang yang kaya, mereka bukan orang yang minta sesuatu dari Republik ini. Dan mereka tidak pernah ada sepanjang kesan, saya sudah berjuang, saya harusnya mendapatkan A, B, C, D. Enggak, hidupnya sederhana, penuh dengan idealisme, dan penuh dengan kecintaan pada Indonesia. Dan itu saya rasakan ketika saya remaja, berinteraksi dekat dengan mereka semua. Dan kakek kebetulan dengan generasinya ya masih pada usia yang kakek saya waktu itu usianya akhir 60-an awal 70-an, ya memang masih pada sehat. Ya, masih yang sehari-hari aktif, masih bercerita. Jadi masih ingat betul bagaimana perjuangan pada saat saya itu lihat ya, Pak? orang yang mencintai Indonesia tanpa syarat, itu karakter mereka. Oke? Pokoknya kami cinta Indonesia itu. Yang kedua, orang-orang yang berintegritas. Itu segenerasi, bukan cuma kakek saya. Satu generasi itu kira-kira begitu. Yang ketiga, mereka itu orang-orang yang Oke. paham gagasannya. Jadi Baik. saya tuh ketika masa itu beruntung sekali dapat kesempatan lihat dari dekat. Makanya kalau kita lihat sekarang ya, orang yang sudah seperti kita nih menikmati kemerdekaan, dan saya kadang-kadang suka refleksi, gimana ya rasanya keluarga-keluarga yang dulunya itu orang tuanya, Oke. kakeknya, neneknya pada menghibahkan buat Indonesia. Dan Luar mereka belum biasa. tentu merasakan seperti yang kita rasakan sebagian. Dan itu Pak Anies sudah mengalami Iya. dari remaja, luar biasa loh. Dan kata-kata yang saya garis bawahi tadi, mencintai Indonesia tanpa syarat. Itu dia, Luar biasa. itu dia. Nah, coba kita mau tes nih, mencintai Indonesia tanpa syarat itu tahu juga nggak dari sisi nasionalismenya ini ya kalau Sebenarnya kita ini- main. Iya, sebenarnya sedikit ini akal-akalan lomba kami ya. untuk ngajak Pak Anies untuk main game aja sebenarnya. Ini kami ada main Kamu game. dan Pak Anies, Iya, jangan, iya, jangan betul. asik-asikan aja nih berdua nanti. Coba Kami kita uji ada nih. main game tebak kata gitu ya. Oke. Tebak kata. Pak Anies nanti Pak Anies yang menebak katanya, saya yang memperagakan. Nah, saya suka nih. Saya ini moderator aja Oke, ya di boleh. tengah-tengah. Oke, jadi mungkin ini kartunya ya boleh diambil. Nah, mungkin Pak Anies nanti mohon izin nggak harus ditaruh di. Jadi boleh di depannya Pak. Jadi Taruh biar di depan. Abdur. Pokoknya nggak boleh ngintip Pak Anies. Pak Anies tidak boleh lihat. Jadi hanya Abdur jadi yang saya- boleh lihat. Saya buka gini. Iya, gitu. Nanti- Boleh di Iya, kalau depan. sudah ketebak, ditaruh ke Iya, bawah boleh. oke. Abdur, Jadi apa yang Abdur Saya memperagakan memperagakan kata itu, ya. memperagakan dan Oke. juga Kasih kasih clue, cue, kasih kasih clue. clue juga. Clue dan Jadi memperagakan. ini ada beberapa kategori umum ya. Yang pertama itu ada makanan daerah, kemudian nama pahlawan dan lain sebagainya yang memberikan petunjuk terima bertugas kasih, Maria. mendeskripsikan. Untung nggak dibalik. Iya kan? Jangan Pak, nggak boleh ngintip ya Pak ya. Bukan, nggak dibalik maksudnya. Kak, bayangin kalau saya langsung peragakan. Bukan saya yang tebak gitu. Aduh. Oke, siap. Oke, udah siap ya Kakak Siap. Abdur? Oke, Saya kita di sini mulai. ya. Ayo silakan. Ini bebas milihnya. Bebas Pak. Ya, Bapak angkat biar saya juga tahu itunya 3, 2, 1, oke. apa. Aduh, susah ini. Ayo loh. Kue. Kue. Kue dari Sumatera Utara, tapi Oh. ada timurnya. Bika Ambon. Betul! Kece banget. Bapak Betul. nebaknya lebih cepat dari saya jago tadi. juga Kita saya. udah tes, Pak. Lanjut. Oke. Oke, berikutnya. Tarian. Oh, ini. Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Saya udah Reok pers- Ponorogo. Betul sekali. Betul. Berikutnya. Olahraga. Silat. Ada kata depannya sih. Pencak silat. Betul. Betul, Pak. Masa betul harus pencak silat. Oke. Waduh, wah ini dia nih. Ini menarik nih. Gimana nih, Nur? Ya. Pulau. Ah, kalau yang ini lebih lama dikit saya nebaknya. Udah tahu nih dikerjain berarti. Lebih lama lagi ya bener. Ya komodo. Betul. Awas loh, Pak. Abis ini menjelma Betul beneran, sekali. ntar. Lanjut. Masih ada 4 lagi ya? Destinasi wisata di Sumatera Utara. Toba. Betul. Pak Anies nggak pakai lama loh, nebaknya loh. Lanjut. Alat musik asli Nah, Nusa ini. Tenggara Timur. Ini Oh, ada. ini.
namanya, aduh. Pas apa enggak nih Pak? Ini tahu alatnya. Aduh. Tiung tiung tiung. Iya, Iya. Tiung tiung tiung. Lupa ya Pak? Lupa namanya. Ya, Sasando. Oke, Sasando. Makasih ya. Orang Manggarai di belakang. Nguping nih ternyata. Oke lanjut. Ini ada timurnya tapi tidak ada kuenya ya. Ini orang timur aja. Uang 1.000. Oh, oke. Ini Halmahera, Ternate. Uang 1.000. Orang. Oh, orang. Pahlawan. Pahlawan. Pahlawan Timur. Pak Timur? Yes, oke. Oke. Pak, ini kita masih ada satu lagi tapi kita udah harus jeda nih karena masih banyak yang harus nanti begitu. kita Nanti bincangkan katanya di kita lanjut di sini. rumah Kita ya. lanjut lagi ya Oke, nanti baik. ya. Pokoknya kita mau tahu nih Pak, makna kemerdekaan buat Pak Anies itu apa sih? Wah, langsung diintip. Penasaran juga Bapaknya. Mau panjat pinang. Padahal saya mau panjat tuh ambil lampu tuh. Oke, pokoknya jangan kemana-mana ya pemirsa. Tetaplah bersama kami hanya di Suara Reboan. Suara perubahan. Kong, minum buat saya tidak ada. Saya tadi habis peragam jadi komodo loh saya di situ. Nggak ada minum saya ini. Kakak Abdul mau minum apa? Ya kopi. Kopi hitam ya? Kopi boleh. Baik. Kenapa bikin kopi lama sekali sih, Kong? Lemes banget. Ya gitulah. Kenapa gitulah tuh? Kan merdeka ini. Harusnya semangat dong. Judulnya aja merdeka. Kalau kita buat anak rakyat kecil, besok masih bingung, besok mau makan apa. Gitu. Waduh, ini ada nih bilang merdeka tapi buat rakyat kecil bingung juga besok mau makan apa gitu. Bagaimana tuh? Mak, jelek banget ya. Iya. Ya. Jadi itu nanti antar ke sana ya. Ya. Itu Gimana gimana tuh, tuh? Kak Jadi Abdul? ternyata makna kemerdekaan untuk setiap orang itu berbeda-beda. Betul. Mungkin ada yang bersenang-senang dan segala macam, ada yang bahagia, ada yang bersyukur, ada yang apa, tapi ada juga yang tetap ya dia harus menghadapi realitas hidupnya gitu. Iya, dan ternyata memang nggak semua benar-benar bisa merasa merdeka ya. Betul, Ternyata betul. ya, kalau tadi kita dengerin Engkong itu tadi dan bagaimana sebenarnya komentar dari masyarakat Indonesia mengenai makna kemerdekaan di usia yang sudah 78 tahun ini kita akan dengarkan bersama. Berikut ini tayangannya untuk Anda. Dari segala jenis penjajahan. Nah kalau dulu kan penjajahan Belanda ya, cuma sekarang kan penjajahannya udah lain, udah kayak dulu dikekang, jadi kita nggak bisa bebas gerak gitu. Merdeka dalam ekonomi, merdeka dalam segalanya pokoknya. Arti kemerdekaan bagi usaha kecil menengah seperti saya ini, bahwasanya kita itu bisa hidup tanpa ada penjajahan, tanpa ada pressure. Kesetaraan hukum sih. Kalau hukum setara itu berarti kita merdeka sih. Arti kemerdekaan buat petani itu ya pupuk-pupuk yang murah, gampang mencarinya. Pokoknya pengen kesejahteraan buat petani lah. Merdeka bagi saya bebas melakukan segala hal, termasuk dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Tapi bagi rakyat kecil kayak saya ini belum merasakan nikmatnya merdeka. Sekarang transportasinya kalah sama basis online. Belum merdeka sama sekali. Belum bisa bahagian orang tua, belum dapetin jodoh gitu. Kami di daerah itu merasa banyak kekurangan dari segi fasilitas, dari segi kurang adanya perhatian dari pemerintah pusat. Dari penjajahan iya, tapi dari segi penjajah di Indonesia sendiri internalnya belum. Tapi masih banyak korupsi, KKN dan sebagainya. Negara kita boleh dikatakan belum merdeka, gitu. Karena ekonomi Indonesia masih amburadul satu, gaji karyawan ya segitu-gitu aja tetap. Belum merdeka, tapi nggak dijajah. Merdekanya beli-beli pupuk mahal, carinya sulit.
mau merdeka bagaimana? Kan buat beli solar aja nggak cukup. Belum merdeka. Soalnya nelayan itu sangat sulit sekali saat-saat ini. Minta bantuan talut pemecah ombak aja belum dikasih. Nah, Pak Anies, ternyata tadi yang banyak pendapat masyarakat di video itu, ini ada juga survei yang menurut masyarakat, masalah mendesak apa yang harus diselesaikan di Indonesia. Berikut ada datanya yang akan kami tampilkan. Ya. Nah, di sini masalah mendesak Indonesia yang harus diselesaikan tahun 2023 ya, data tahun lalu. Tahun ini saya sudah pikirin 2024 gitu. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Harga kebutuhan pokok yang pertama, stabilitas harga kebutuhan pokok. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan, 3 teratas ya. Kebutuhan pokok tadi 37%, lapangan pekerjaan 17,7%, dan tingkat kemiskinan 10,6%. Yang keempat ada pemberantasan korupsi 7,1%. Ini adalah 3 teratas yang mendesak oleh survei yang disebarkan ke masyarakat. Iya. Berikutnya ada yang memajukan sektor pertanian 3,4, ada mendorong pertumbuhan UMKM 3,2, pemerataan pendapatan 3,1, Kamtib itu 2,7, memperbaiki kualitas pendidikan 2,3, dan yang paling terakhir ada memberantas tindakan amoral itu 1,4. Oke, rata-rata kalau dari survei yang tadi ya ditampilkan itu sebenarnya masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat kita tuh adalah kesejahteraan, bener nggak sih? Kesejahteraan, betul. Ya, jadi merasa banyak yang belum merdeka karena harus mikirin makan buat besok kayak Betul, tadi ya, betul. misalnya Karena stabilitas bahan pokok tadi itu. Iya, dan pengangguran mungkin juga tinggi, dan yang paling prihatin kan kalau pengangguran ternyata adik-adik atau teman-teman kita yang pengangguran itu adalah di tingkat SMK, padahal udah kejuruan gitu ya, yang harusnya udah siap kerja. Harusnya bisa ya. Nah, gimana tuh Pak Anies melihat persoalan bangsa yang ternyata mereka tuh masih belum merdeka, merasa belum merdeka karena kesejahteraannya terganggu. Ya, memang kalau kita lihat kenyataannya ya, bahwa sebagian masih belum merasakan manfaat dari kemerdekaan yang kita dapat tahun 45 itu. Merdeka pada waktu itu artinya memang menggulung kolonialisme. PR kita menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan. Itu PR kita. Dan sekarang sebagian sudah dapat, tapi masih banyak sekali yang belum. Jadi kalau kita tadi lihat satu-satu, kebutuhan pokok yang harganya mahal, kemudian tidak stabil, itu memang PR yang sekarang terbesar, dan mau tidak mau kita harus selesaikan itu. Itu akan jadi agenda utama. Kemudian kedua, lapangan pekerjaan. Di mana-mana ketemu teman-teman milenial, semua isunya adalah Pak, lapangan pekerjaan. Pak, lapangan pekerjaan. Jadi kita ingin, prinsipnya sih gini, syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, lakukan perubahan terus-menerus untuk kita bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik. Nah, kemudian ketika kita bicara soal masalah-masalah ini, ya negara yang harus membereskan. Kita 78 tahun merdeka. Kita tahu kok jumlah orang yang harus makan itu berapa banyak. Dan kita tahu jumlah sawah kita. Kita tahu kok kebutuhan pupuk kita. Tapi mereka ini tidak pernah dapat perhatian yang serius. Nah itu kenapa ya Pak bisa gitu ya? Kan sebenarnya ini polemik yang sudah ada sejak lama ya. Yang diperlukan adalah kemauan kok. Nah, kemauan untuk perubahan tadi itu kemauan untuk perubahan dan kemauan untuk membereskan. Misalnya gini. Jadi selama ini belum ada kemauan seperti itu Pak yang Pak Anies Kita punya program kemarin. Banyak proyek-proyek jalan tol yang belum tuntas. Kemudian ketika ada kemauan jalan tuh, akhirnya jadi tuh. Bandara yang belum tuntas, ada kemauan jalan tuh. Nah, ini adalah rakyat yang mereka tidak ada Twitter, tidak ada Facebook, tidak pernah muncul di sosmed, tapi mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Ngomong sama petani, peternak, nelayan, tadi ada semua tuh. Yang petani pasti akan bilang pupuk, pasti. Obat-obatan mahal. Begitu sampai peternak yang menengah sampai kecil, itu pasti akan mengeluh soal pakan. Bahkan banyak sekali peternak-peternak yang gulung tikar beberapa tahun terakhir ini. Nelayan tadi kita dengar ya, request. Pak, kami itu cuma butuh pemecah ombak. Kami butuhnya adalah jaring. Itu dukungan-dukungan seperti itu tuh sederhana sebetulnya dan bisa dikerjakan. Jadi saya melihat kita perlu memperhatikan mereka yang lemah,
mereka yang tersingkirkan, mereka yang tidak mendapatkan perhatian oleh publik. Oke. Dan negara yang harus memperhatikan. Nah itu mulai dari mana ya? Kira-kira Gini, Kak Abdur, menurut saya ya, kalau lihat itu, maka survei ini itu adalah cerminan kenyataan masyarakat. Di pemerintahan, jadikan itu prioritas utama. Jadi stabilitas pangan, pasokan pangan yang cukup, itu jadi yang utama. Begitu itu diseriusin, bisa. Bangsa Indonesia ini begitu kita mau serius, iya dong, kenyang. Habis itu lapangan pekerjaan, sehat, badannya sehat, mentalnya sehat, rohaninya sehat. Kemudian kantongnya cukup. Tapi biasanya kan kalau sekarang nih misalnya pemimpin kayak kalau tadi misalnya kita mendengar juga ada pidato dari presiden begitu ya hari ini yang mengatakan bahwa sebenarnya pembangunan dan lain sebagainya meskipun ya itu tadi ada masalah-masalah kesejahteraan tapi masih mengedepankan pembangunan. Itu gimana sih Pak Anies, kita tuh harus kayak menyeimbangkan itu begitu loh. Ya gini, kalau kita lihat ya, persoalan-persoalan seperti ini itu mungkin tidak bisa ditunjukkan dengan foto yang bagus. Ketika pangan stabil, para petani terjangkau pupuknya, itu memang bukan sesuatu yang bisa digambarkan dengan foto dan ditunjukkan menjelang pemilu. Tapi itu adalah kebutuhan rakyat yang utama. Ya. Jadi saya ketika ketemu para petani nih ngobrol, jawaban mereka itu saya tanya Pak baiknya gimana? Ya baiknya seperti zaman Pak Harto Pak, pupuknya, irigasinya, pengaturannya. Kenapa? Ya karena pada masa itu ada perhatian yang cukup serius. Kita harus menjadikan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan itu sektor utama karena itu yang membawa makan ke tiap rumah tangga. Saya ketika tugas di Jakarta nih, saya berkali-kali cerita. Ke Jakarta, kalau bangun pagi itu yang mau dilihat apa? Bukan kemacetan. Yang mau dicek, memastikan itu apa? Pangan Jakarta. Harga-harga di Jakarta itu naik apa turun? Jadi kalau tanya gubernur itu, buat saya kalau sampai harga-harga naik, itu rumah tangga se-Jakarta itu gelisah. Tapi kalau cuman bicara tentang kemacetan, kemudian ada air yang diramaikan di sosmed, itu mungkin 5-6 RT, ramainya se-Indonesia. Tapi kalau ini harga mahal, itu rumah tangga se-Jakarta. Nah, kita harus memprioritaskan agar kebutuhan pangan itu stabil. Jadi ini dua-duanya ya. Kita harus ingat-ingat nih, para petaninya itu mereka bisa mendapatkan harga yang baik, tapi juga kita yang di rumah tangga di kota-kota ini itu tidak mau juga harganya terlalu tinggi. Nah itu artinya harus ada tata niaga yang lebih baik. Oke, gimana Kak Abdur? Betul sekali. Yang penting intinya adalah bangun pagi ya. Jangan bangun jam 1 siang, jam 5 sore, jangan begitu bangun. Katanya bangun rezekinya pagi. udah dipatok ayam. Ya, maksudnya bangun pagi itu kita punya energi yang lebih untuk menghadapi segala hal yang ada di kehidupan ini. Begitulah teman-teman. Dan kita jeda untuk break sejenak. Ya. Tetap di Suara Rebon. Nah, Nona Maria dan juga Pak Anies. Siap. Di segmen ini saatnya kita untuk mendengar suara aspirasi untuk perubahan dari teman-teman Musyawarah Rebon yang sudah menyaksikan kita dari tadi. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung dengan Musyawarah Rebon di daerah masing-masing, itu agar aspirasinya dapat didengar dan disuarakan, bisa mengunjungi website rebon.id atau WhatsApp di bawah ini ya. Dan kita langsung saja untuk menyapa teman-teman Musyawarah Rebon di daerah. Dan yang pertama ini langsung dari Aceh atau Fakfak ini. Oke, wah, dari luar biasa Fakfak. dari Fakfak. Halo Mama Bapak di Fakfak. Selamat malam. Silakan. Halo. Silakan mungkin mau tanya apa suaranya Bapak? belum masuk ke kami di sini. Di Fakfak ya? Dari Fakfak Pak. Dari Fakfak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih bisa bersama teman-teman Mas Anies di studio tadi bermanfaat di Papua Barat. Mungkinlah kami dan Abad saya masih bisa. Yang kami mau tanyakan ke Pak Anies,
apa konsep ini dalam membangun kerja bangsa ini dan Oke. Wilayah Barat dibandingkan dengan kita Papua agar kita juga Oke. Sepertinya kita sudah tangkap ya kakak ya di sini ya pertanyaannya ya. Oke Pak Nasar, Pak ini Nasar, kami sudah terima kasih. mencatat itu Intinya, ya dari tim di belakang lebih untuk dengar, keamanan ya? sudah dengar lebih jelas kemudian Ya. bisa mencatat. Jadi pertanyaan dari Pak Nasar kepada Pak Anies itu adalah kebijakan apa yang akan ditetapkan untuk di timur Indonesia, terutama untuk apa tuh? Kesejahteraan. Ya, itu dia. keamanan untuk kesejahteraan begitu karena Iya, itu iya. berkaitan gitu. Kalau Ya. di timur ya Pak ya. Ya. Sebenarnya ya kalau kita lihat nomor satu adalah soal kesehatan, pendidikan. Itu yang Pak membuat mereka bisa berdaya dan membuat mereka bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk usaha, untuk maju. Harus ada itu. Jadi saya melihat fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan yang sampai tuntas. Jadi dipastikan bahwa semua daerah itu jumlah bangkunya SD, SMP, SMA sama, SMK. Jangan sampai gini, jumlah bangku SD-nya cukup, SMP-nya sedikit, SMA-nya lebih sedikit. Makin mengerucut sampai Seperti universitas piramid. lebih ngerucut lagi. Akhirnya mereka tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup. Nah, mereka yang tertinggal itu akhirnya nggak bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa hidup lebih maju. Pak, tapi misalkan, mohon maaf, misalkan pendidikannya sudah tinggi, tapi begitu dia sampai di lapangan pekerjaannya itu, ternyata jurusannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat misalkan. Ya, gini, pada akhirnya berkuliah itu adalah belajar berpikir sistematis, berpikir logis, memiliki kemampuan untuk melakukan analisa. Bidangnya bisa beda-beda dan mudah sekali untuk belajar di bidang-bidang lain. Jadi tidak harus selalu fakultasnya sama dengan nanti bekerjanya. Kita juga menyaksikan kok banyak orang yang beda. Tapi bekal untuk bisa berpikir dengan baik, menganalisa dengan baik, itu membuat dia melihat lingkungan, oh ini peluang. Kemudian bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak di pasar gitu, di perekonomian. Saya bisa berjualan, bisa komunikasi, bisa WA, bisa email, bisa telepon. Ya. Kenapa? Betul. Itu kan dari pendidikan. Nah. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Nah, jadi Pola saya melihat pikirnya pendidikan. terbentuk. Ya. Tapi untuk bisa itu harus sehat. Nah, kemudian Oke. tentu lapangan pekerjaan. Jadi perbanyak bantuan untuk modal, kemudian bekal untuk kegiatan perkebunan. Di sana banyak Oke. sekali perkebunan yang hasil-hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk ke kawasan perkotaan. Nah ini mungkin masih berkaitan juga nih Pak Anies, karena kita boleh stop di situ dulu supaya nyambung lagi. Kalau ngomongin masalah pendidikan nih Pak, ya kan misalnya, ini ada mismatch gak sih Pak pendidikan sama dunia kerja yang sekarang gitu Pak? Itu tuh kalau misalnya memperbaikinya tuh dari mana Ya, Pak? sebenarnya itu yang terjadi pada hari ini kan pengangguran terbesar itu justru lulusan SMK. Oke. Dan salah Oke. satu sebabnya ya karena banyak sekali SMK kita yang seperti SMA, bukan persiapan untuk bekerja, tapi seperti persiapan untuk pendidikan yang lebih tinggi, orientasinya Oke. akademik, bukan orientasi untuk vokasi. Nah itu harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, ya kita harus menyiapkan lapangan pekerjaan lebih besar. Karena Baik. itu kami melihat ke depan itu reindustrialisasi itu penting. Oke. Di kawasan-kawasan yang belum ada industrinya, Oke. itu didorong untuk ada reindustrialisasi. Kita sehingga udah mulai menyerap kan Pak ke tenaga arah kerja. sana tapi Pak. Ya harus dorong lagi. Oke, kita harus dorong lebih lagi ya. Sambil Seperti ini didorong, juga ada yang mau Kita langsung terdorong tanya nih lagi, ya. ya teman-teman di teman-teman Musyawarah Rebuan yang kali ini ada dari Aceh. luar biasa ini bener-bener dari Sabang sampai Merauke Iya betul, nih. betul, betul. Halo bapak-bapak yang ada di Aceh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry ya dari Aceh ya? Silakan Iya, Pak Pak Henry. Henry mau tanya apa Bapak? Silakan Pak. baik, terima kasih. Salam Pak Anies. Kami dari Aceh senang sekali bisa bertemu langsung terkait dengan persoalan di Aceh. Ini kan kami baru 18 tahun damai
dan juga posisi Aceh saat ini berada pada angka kemiskinan yang jauh di bawah. Sementara tahun 2027 dana otsus akan selesai. Kami berharap agar ini nanti dilanjutkan jika Pak Anies dipercayakan oleh masyarakat Indonesia. Yang ingin kami tanyakan adalah strategi dalam pembangunan secara merata di antara provinsi-provinsi yang notabene berada pada angka kemiskinan yang paling rendah. Oke. Baik Bapak, kami sudah mencatat Kita tampung dulu ya, ya, kita Kakak tampung Abdur dulu. ya. Kita tanya teman-teman yang musyawarah Rebuan, ada yang dari NTB juga ini ingin bertanya. Silakan teman-teman dari NTB. Halo, Assalamualaikum, Pak. Bapak agak tunduk sedikit, Pak. Kami cuma melihat hidung nih. Kepotong ya sepertinya. Bapak kepotong, Bapak tunduk sedikit, Pak. Nah, gitu Pak. Wah, kan kelihatan nih jadi wajah tampannya ya. Ya, Bapak silakan pertanyaannya. Silakan Bapak. Oke, ternyata audionya terganggu ya. Oke. Baru kita lanjutkan lagi ya Bapak. Kita mungkin coba jawab yang dari Aceh. Ya, Bapak Henry yang dari Aceh tadi. Gini, Maria, Pak Abdur, kita ini seringkali ketemu dengan pertanyaan bagaimana kami harus lakukan A, B, C, D, F, G. Sebenarnya kita yang berada di pemerintahan itu harus lebih sering mendengar. Karena mereka seringkali lebih tahu jawabannya. Jadi kita ini sering kan di pemerintahan itu, pengalaman saya di pemerintahan, yang kita miliki itu dua. Satu, kewenangan. Yang kedua, anggaran. Tapi kreativitas rakyat yang punya. Inovasi mereka yang punya. Kenyataan problem di lapangan mereka yang tahu. Jadi kalau saya nih, atas problem-problem itu, yang harus kita lakukan itu duduk bersama, beritahu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Apa yang diharapkan oleh pemerintah. Okay? Memiliki kewenangan tidak otomatis memiliki pengetahuan. Harus kita akui, nggak mungkin kita bisa tahu semua urusan. Sabang sampai Merauke. Bukan hanya Sabang Merauke, Jakarta aja. Saya ngurusin Jakarta nih, kayak hanya 600 km persegi. Nggak bisa kita semua tahu semua kebutuhan, tidak mungkin. Dan tidak usah bergaya seperti orang paling tahu gitu, nggak mungkin lah paling tahu. Jadi biasanya apa yang Bapak lakukan? Nah, saya selalu ngomong gini, ketika ada pertanyaan itu, menurut Anda solusinya apa? You tell me. Anda beritahu saya apa yang dikerjakan. Kemudian, jadi ada diskusi gitu ya Pak? Nanti Musyawarah juga lah ya hitungannya. Ya, saya misalnya ketemu kampung nih, Pak kampung kami itu masalahnya A, B, C, D, F, G. Bagaimana? Menurut Anda gimana? Terus saya panggil nih, dari warganya. Okay? Kemudian dudukin di situ pakar yang di bidang itu. Kemudian aktivis yang sudah bekerja di daerah itu. Aktivis itu. Lalu dari kami, 4 itu ngobrol, itu ketemu terobosan. Dan ketika ketemu terobosan, dibuat kebijakan. Nah jangan sampai kita ini di Jakarta nih, bikin satu kebijakan untuk semua desa di seluruh Indonesia. Semua kecamatan di seluruh Indonesia. Seakan-akan masalahnya sama. Bagi yang di Jakarta itu yang penting udah ada di anggaran, udah ada di dalam program, itu dilaksanakan. Soal nanti di sana bikin perubahan apa tidak, itu bukan urusan kami yang di Jakarta. Itu harus diubah. Di atas kertas urusan sudah kami. dikerjakan kok. Jadi gitu Kakak Abdur ternyata. Gini, saya selalu Caranya. bilang, saya tidak tanya apa yang sudah Anda kerjakan. Saya pengen tanya apa yang sudah Anda hasilkan. Oke. Apa yang Anda hasilkan? Kasih tepuk tangan dong. Jadi ada diskusi, ada musyawarah gitu ya. Kayak yang kita lakukan dong sebenarnya. Jadi ada jawaban dari Pak Anies untuk teman-teman di Musyawarah Rebuan. Semoga puas ya jawabannya. Itu sebabnya musyawarah Rebuan ini jadi penting. Iya, betul. Itu dia Pak. Nah, tanggapannya Pak Anies soal musyawarah Rebuan ini karena di berbagai daerah nih. Ini setiap Rabu malam ratusan mereka titik berkumpul. loh Pak sebenarnya. Ini keren yang luar biasa. Oke. Kenapa keren luar biasa? Ini keren luar biasa. Jadi harus banyak ya Pak yang bermusyawarah semakin yuk pada banyak. ikut dong, ikut nih musyawarah Rebuan. Dan sampaikan bukan hanya masalah, tapi katakan menurut saya solusinya ini. Nih misalnya tadi desa nelayan, Iya. disampaikan Pak kami ini kesulitan
ketika ombaknya gede, airnya tuh naik ke mana-mana gitu. Pemecah ombak. Jadi tunjukkan kepada yang di Jakarta ini solusi-solusinya. Dan kerjakan itu lewat musyawarah. Ini kan namanya musyawarah Reboan kan? Iya. Obrolin di situ. Kemudian sampaikan lewat channel ini. Bukan hanya masalahnya, tapi juga solusinya. Atau paling Jadi tidak kita apa yang nanti harus punya dilakukan, kumpulan solusi. Luar biasa. Bukan kumpulan masalah. Itu dia yang dicari kumpulan solusi lewat musyawarah Reboan. Jangan lupa nanti websitenya di reboan.id atau WhatsApp buat teman-teman yang ingin bergabung di musyawarah Reboan. Dan kita jeda sejenak dan kita akan lanjut lagi sesaat lagi. Tetap di Suara Reboan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Iya, tadi kita sudah banyak berdiskusi ya mengenai makna kemerdekaan. Betul, Dan juga sudah dari mendengar aspirasi juga dari beberapa teman-teman daerah. musyawarah Reboan Nanti di kita daerah masih mau juga dengar sudah. lagi sebenarnya ya, teman-teman dari beberapa daerah. Tapi mungkin Sekarang kita juga mau pengen dengar yang ada di dari sini. teman-teman yang ada di studio. Ada yang ingin bertanya langsung ke Pak Anies. Ih, orang timur satu ini lagi. Ada yang lain daripada orang timur ini? Gak apa-apa lah dia, kasihan. Jauh-jauh kakak, silakan. Iya. Baik, selamat malam Pak Anies. Selamat malam. Salam kenal, saya Fritz Alorboy. Oke, Alor. Pendapat saya terkait dengan Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Tapi kami daerah pelosok belum merdeka. Dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam tenaga kerja, dan listrik dan lain sebagainya. Harapan kami anak timur adalah tenaga kerja diperhatikan, yang berikut negara hadir untuk memberikan kebebasan untuk mengkritik. Kami aktivis butuh kritikan kepada pemerintah apabila pemerintah keluar dari rel. Jangan batasi kami berdemokrasi untuk mengkritik. Dan yang berikut, tolong perhatikan honorer yang hari ini masih menangis di daerah terpencil. Yang terakhir, tenaga kerja di luar negeri lagi menangis. Semoga dengan bebasnya atau merdekanya Indonesia bisa memperhatikan semuanya. Itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fritz. Itu tadi harapan, Berarti, motivasi, ya, harapan. semangat juga ya. Betul, Kakak. betul. Tanggapannya Pak Anies tentang pendapat dari Kakak Setuju Fritz. sekali. Kita ini adalah sebuah kepulauan, banyak pulau-pulaunya, dan pulau-pulau itu membutuhkan dukungan yang sama. Jadi kalau kita ingin Indonesia tetap bersatu, utuh, maka perekonomiannya harus terintegrasi, harus jadi satu kesatuan. Artinya harga barang-barang relatif sama. Jadi kalau beli air di Jakarta harus relatif sama harganya dengan di Alor, semen relatif sama. Kalau sama persis tidak mungkin, tidak ada yang namanya satu harga, itu tidak ada. Tapi relatif sama. Hari ini kalau di Jakarta, Bandung, kemudian Jogja, Malang, harganya kira-kira sama. Tapi begitu sampai ke kawasan-kawasan yang jauh dari Pulau Jawa, harganya beda. Iya. Dan itulah yang artinya apa? Kita harus menyiapkan industri di daerah-daerah itu sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Dan tadi disebutkan juga soal tenaga kerja, kemudian itu PR-PR kita. Setuju sekali, itu dirasakan bukan hanya di timur, tapi juga kita yang di seluruh Indonesia lah. Betul. Jadi yang penting adalah bagaimana kita membuat perekonomian kita itu menjadi satu kesatuan sehingga rakyat bisa mendapatkan barang yang sama dengan harga yang setara dimanapun mereka berada. Gitu. Oke. Satu penanya lagi, mungkin. Silahkan. Audiens. Sebelah sini dong mungkin Kak Abdul. Tadi sudah dari sayap sini, sekarang dari sayap sini. Dari kanan panggung, sekarang kita sebelah kiri panggung. Silahkan. Mohon maaf Bu, tadi beliau sudah angkat tangan. Mohon maaf. Silakan, sebut namanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Anies, suara saya agak kurang bagus, kurang sehat Pak. Nama saya Haris Baco dari Sultra Pak. Silakan. Sulawesi Tenggara. Pelan-pelan deh. Gini, ini kan momen kemerdekaan. Tentu kita ingin bicara kemerdekaan. Pertama, saya tidak mau keluar dari wilayah Sultra, Pak. Sultra adalah salah satu daerah yang kaya. Mungkin boleh langsung Pak pertanyaannya Pak. Saja, Pak. Ada durasi soalnya durasi, Pak. Mohon maaf Pak. Maaf kalau gitu. Kalau gitu gini, asas keadilan dengan rakyat Sultra tidak ada Pak untuk saat ini. Terkait dengan sumber
kekayaan kami. Saya ingin dengar dari Bapak sebagai calon presiden yang kami dukung, mulai dari ujung pelosok Sultra sampai di sini. Apa yang Bapak ingin berikan kepada kami di Sultra terkait dengan asas keadilan ini, Pak. Kami kaya, tapi bukan kami yang nikmati. Itu sementara itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Silakan mungkin Pak Anies bisa langsung dijawab. Inilah salah satu problem yang muncul jika kebijakan kita hanya berorientasi pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi dari pertambangan di Sulawesi Tenggara itu luar biasa tinggi. Dan itu berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian. Tapi perekonomian itu tidak hanya tumbuh, perekonomian itu harus merata juga. Sehingga keluarga-keluarga yang berada di Sulawesi Tenggara dan juga di seluruh Indonesia itu merasakan. Jadi kenapa kami banyak bicara tentang keadilan, kesetaraan, supaya pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan pemerataan. Bagaimana caranya? Caranya adalah justru setiap kebijakan yang dibuat harus memasukkan faktor pemerataan. Jadi bila ada investasi di sana, maka harus ada kewajiban. Kewajiban untuk menyerap tenaga kerja lokal. Kewajiban untuk menggunakan produk-produk lokal. Kewajiban untuk mencari subsidiary atau pendukung dari tempat sekitarnya. Sehingga perekonomian sekitarnya itu tumbuh. Tapi kalau itu tidak diwajibkan nggak jadi itu. Sama seperti kalau saya karena dulu bertugasnya di Jakarta ya, jadi saya nggak bisa pakai contoh di Sultra, tapi Jakarta membangun kawasan TOD, maka kami wajibkan 20% harus untuk masyarakat prasejahtera. Jadi mereka bangun, mau otomatis harus menyiapkan. Nah ini juga harus begitu. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, tanpa ada kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, maka hasil yang luar biasa besar itu masuknya ke Jakarta, ya kan? Pertumbuhan kontribusi Sultra pada perekonomian Indonesia itu besar. Tapi penurunan tingkat kemiskinan di sana kan masih bermasalah. Dan itu bukan salah gubernurnya, itu bukan salah bupatinya, itu karena skema yang ada di nasional itu tidak mengharuskan kegiatan-kegiatan pertambangan, energi, perminyakan untuk memberikan manfaat langsung kepada lokal. Itu yang harus diubah dan bila itu dikerjakan kita akan merasakan perubahan. Semangat perubahan itu ya yang harus kita gaungkan memang sebenarnya. Kemauan dan semangat untuk perubahan. Masukkan keadilan dalam setiap rencana pembangunan. Di mana unsur keadilannya, di mana unsur pemerataannya. Kalau itu terjawab dalam setiap rencana, maka kita akan merasakan pemerataan. Abdur, Pak Anies juga tadi kan kita sudah mendengar ya aspirasi dari teman-teman kita di daerah dan juga yang di sini mengenai keinginan mereka begitu ya, harapan mereka. Nah sebenarnya kita sekarang ingin tahu ya Kakak Abdur secara langsung juga apa sih sebenarnya Pak Anies makna kemerdekaan bagi Pak Anies sendiri? Apakah kita memang sudah benar-benar merdeka Pak? Kalau belum apa yang harus diperjuangkan? Kalau kita bicara kolonialisme Belanda, kita sudah merdeka dari kolonialisme Belanda. Tapi kemerdekaan itu dikatakan oleh Bung Karno, Bung Hatta, itu adalah jembatan emas menuju adil makmur. Jadi merdeka itu jembatannya. Kalau dulu kita mau begini nggak bisa diatur oleh bangsa sendiri. Yang ngatur orang lain. Sekarang kita atur oleh sendiri. Nah ketika kita mengatur sendiri maka ingat adil makmur. Adil makmur, bukan makmur adil nih. Oke? Adil makmur. Jadi ingin agar kemajuan itu dirasakan oleh semua. Jadi saya melihat PR sekarang ini adalah bagaimana kesejahteraan yang sudah dirasakan oleh sebagian. Kan sebagian sudah merasakan kesejahteraan nih. Maria tahu nggak penduduk kita ketika merdeka berapa? Kira-kira 60-an juta orang waktu itu. Dan sekarang kita 270 juta lebih. Sebagian sudah mendapatkan kesejahteraan. Nah, tugas kita memastikan agar yang lain juga mendapatkan itu. Sehingga 270 juta orang lebih ini merasakan kesejahteraan, merasakan pemerataan. Dan itulah yang harus kita isi kemerdekaannya. Saya menyebutnya janji kemerdekaan.
Janji Oke, kemerdekaan. Itu dia luar biasa. Baik, Terima kasih teman-teman semuanya. Pak Anies Baswedan. Terima kasih juga teman-teman yang ada di studio dan juga yang Ya. tadi hadir di musyawarah Rebuan luar biasa Betul. ya. Jadi sebenarnya kita ingin sekali mencapai kemerdekaan ini benar-benar merasa merdeka ya dari Ya. beban dan juga benar-benar merasa sejahtera itu tadi Kakak Abdul. Ya, betul sekali. Dan kita berjumpa lagi di Suara Rebuan di minggu depan. Betul. Setiap hari Rabu live jam 7 malam tentunya. Tetap semuanya tetap di Suara Rebuan. Mari merdeka bersama. Sampai jumpa. Suara perubahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi untuk kemajuan, kesejahteraan negeri. Suara Rebuan, suara aspirasi. Metro TV